Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa berhadir pada pertemuan kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati dosen pengampu Ulumul Hadis yaitu Bapak Baihaqi dan teman-teman yang berbahagia. Di sini izinkan saya, Mutia Fajarwati, dan kedua rekan saya yaitu Tasya Slavin Kayuan dan Rusdiana, selaku kelompok 8, yang akan menyampaikan materi presentasi kami yang berjudul Ilmu Jard wa Al-Ta'dil. Kepada teman-teman sekalian, saya persilahkan untuk menyimak dengan baik. Materi yang pertama yaitu pengertian ilmu Jard wa al-ta'dil. Pengertian jar, pengertian al-jard wa al-ta'dil, tajrih atau jard, secara etimologi berarti melukai tubuh atau yang lain, menggunakan benda tajam seperti pisau dan sebagainya. Jard dapat pula berarti memakai dan menistakan baik di depan maupun di belakang. Secara terminologi, tajrih atau jard berarti menyifati seorang perawi dengan sifat-sifat yang dapat menyebabkan lemah atau tertolaknya hadis yang diriwayatkan. Sedangkan ta'dil berarti menyifati perawi dengan sifat-sifat yang karenanya perawi tersebut dapat dipandang adil sehingga riwayatnya dapat diterima. Jadi, pengertian ilmu al-jard wa al-ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang kualitas perawi hadis dan membicarakan tentang perawi-perawi yang cacat dan adil. Di samping itu, sanadnya bersambung, dabit, tidak syad, dan tidak ilat. Misalkan, apakah seorang perawi hadis terpercaya atau lemah, terutama dalam hal hafalan atau pendusta dan sebagainya. Karena itu, ilmu ini juga disebut mizan al-rijal, yaitu timbangan perawi, karena menimbang dan menilai perawi-perawi hadis. Yang selanjutnya yaitu objek bahasan dan kegunaan jard wa al-ta'dil. Tidak semua hadis itu bersifat terpuji perawinya, dan tidak semua hadis-hadis itu bersifat daif perawinya. Oleh karena itu, para periwayat mulai dari generasi sahabat sampai dengan generasi mukharijul hadis tidak bisa kita jumpai secara fisik karena mereka telah meninggal dunia. Untuk mengenali keadaan mereka, baik kelebihan maupun kekurangan mereka dalam periwayatan, maka diperlukan informasi dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama ahli kritik para periwayat hadis. Ilmu jard wa al-ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Membahas sanad terlebih dahulu harus mempelajari kaidah-kaidah ilmu jard wa al-ta'dil yang telah banyak dipakai para ahli. Mengetahui syarat-syarat perawi yang dapat diterima, cara menetapkan keadilan dan kedabitan perawi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bahasan ini, seseorang tidak akan dapat memperoleh biografi jika mereka tidak terlebih dahulu mengetahui kaidah-kaidah jard dan ta'dil. Maksud dan derajat atau tingkatan istilah yang digunakan dalam ilmu ini, tingkatan ta'dil yang tertinggi sampai pada tingkatan jard yang paling rendah. Jadi, jelasnya ilmu jard wa ta'dil ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang perawi dijard oleh para ahli sebagai perawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya, bila dipuji, maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain dipenuhi. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemateri dari dengan saya Mutia Fazalwati. Lafaz mentazhir dan juga tingkatan-tingkatannya. Istilah-istilah yang telah ditentukan oleh para ulama hadis, mereka mempergunakan mensifati karakteristik oleh para perawinya. Dari segi diterima atau tidaknya riwayat hadisnya dengannya, mereka ingin mengklasifikasi al-jar wa al-ta'dil. Untuk mengetahui isi dalam kitabnya yang besar, Al-Jar wa Al-Ta'dil, ia telah menyusun martabat Al-Jar wa Al-Ta'dil yang masing-masing terdiri dari 4 martabat. Martabat-martabat ta'dil menurut Al-Razi, bila dikatakan bagi seseorang bahwa ia thiqah, mutqin atau sabtun, maka ia adalah orang yang hadisnya dapat dipakai atau hujjah. Bila dikatakan baginya saduk mahalluhu as-siduk atau la basa bih, maka ia adalah orang yang hadisnya dapat ditulis dan juga diperhatikan. Ia menempati tingkatan kedua. Bila dikatakan baginya sya'ih, maka ia menempati tingkatan ketiga. Hadisnya dapat ditulis dan juga diperhatikan. Namun, di bawah tingkatan kedua, bila para ulama mengatakan sahih al-hadis, maka hadisnya dapat ditulis dan juga untuk diiktibar. Banyak para ulama hadis yang mengikuti jejak Ar-Razi dalam mengklasifikasi al-jar wa al-ta'dil ini. Di antaranya adalah Ibnu As-Salah dan juga An-Nawawi. Mereka mengikuti tanpa menyalahinya sedikit pun. Kemudian ulama lain juga berpendapat yang sama dalam klasifikasi dan juga hukumnya secara global. Namun mereka menambahkan beberapa perinci, di antaranya ulama terakhir yang paling masyhur adalah Al-Zabhabi, Al-Iraqi, Ibnu Hajar dan juga Al-Sakhawi. Al-Zahabi menjelaskan dalam pendahuluannya kitab Mizan Al-I'tidal sebagaimana yang dikutip oleh Endang Swetari dalam bukunya Ilmu Hadis sebagai berikut. Tingkatan rawi yang diterima hadisnya yang paling tinggi adalah mereka yang mendapat julukan Tsabtun Hujjanun, Tsabtun Hafizhun, Siqotun Mutqinun, atau Siqorun Siqot. B. Kemudian yang diberi julukan Siqorun Siqot. C. Kemudian yang diberi julukan Saduk la ba'sah bi dan laisa bihi ba'sun. Kemudian yang diberi julukan Mahalluhu as-Sidiq, Jayyid al-Hadis, Solih al-Hadis, Sya'ih wasat, Sya'ih Hasan al-Hadis, Sadung insyaallah, Suwaili dan sebagainya. Al-Zahabi juga menambahkan satu tingkatan lagi yang lebih tinggi daripada tingkat yang pertama. Menurut Ibnu Abi Hatim, ia menjadikan tingkatan ketiga dan juga tingkatan keempat menjadi satu tingkatan. Tentang Zahar, ia berkata, julukan terendah bagi Zahar adalah Dajjal, Kadzdzab, Hudha, Yadha, Al-Hadis. B. Kemudian julukan Muttaham bi Al-Qadzim dan Murraqaf ala Tarkib. C. Kemudian julukan Matruk, Laisabi al-Siqot dan Sakaratul Anhu. D. Kemudian julukan Yad Afu Fihi Dufun Qad Daufa Lailabi al-Qawi Syai al-Hifahi dan sebagainya. Dalam pembagian al-Zahar wa al-Ta'dil, Al-Iraqi yang mengikuti Al-Zahabi juga beliau lebih merinci dan menjelaskan. Beliau juga lebih banyak menyebutkan lafaz-lafaz julukan pada setiap martabat, serta penjelasan hukum masing-masing martabat. Ya, baik, selanjutnya saya Tasya Slavin Kaiwan akan melanjutkan paparan materi dari kedua rekan saya. Masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, lafaz-lafaz mentakdil dan tingkatan-tingkatannya. Oleh para ulama ahli, hadis diungkapkan dengan lafaz-lafaz tertentu, baik untuk al-jar maupun ta'dil. Dalam melakukan jar dan ta'dil, para ulama hadis merumuskan beberapa lafal.
yang dipergunakan sesuai dengan tingkat kejarahan dan keadilan yang dimiliki oleh seorang perawi. Nah, takdil dibagi dalam 6 tingkatan. Yang pertama, orang yang paling thiqat atau terpercaya, paling dakbit dan tiada bandingan baginya. Yang kedua, tidak perlu dipertanyakan tentang dirinya atau diragukan lagi keadilannya. Yang ketiga, terpercaya lagi jujur, terpercaya lagi mempunyai kekuatan atau hafalan yang baik. Yang keempat, kokoh, sempurna, hujjah, iman, adil lagi hafiz, adil lagi dakbit. Yang kelima, benar, jujur, tidak ada masalah. Dan yang keenam, syekh, tidak jauh dari benar, gak baik, semoga benar. Lafal-lafal ini menunjukkan seorang perawi itu sudah mendekati jar. Skema perbandingan lafal takdil yang diungkapkan oleh ulama sangat beragam. Meskipun secara peringkat sama, namun secara lafaz berbeda. Keragaman tersebut sangat nampak di antara tokoh-tokoh berikut. Yang pertama ada Ibnu Abi, yang kedua ada Hatim Al-Raji, yang ketiga ada Ibnu Al-Salah, dan yang terakhir ada Al-Nawawi. Para ulama hadis menyatakan kesahihan sanad dengan empat pertama dari tingkatan lafal takdil di atas. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.